Mediasi dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di pengadilan berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan proses penyelesaian sengketa melalui proses persidangan yang dikenal sebagai proses yang panjang, mahal, dan karena memiliki kewenangan memutus, putusan pengadilan dianggap tidak menciptakan win-win solution bagi para pihak. Mahkamah Agung pada tanggal 4 Februari 2016 mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini adalah perma terbaru yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dan menggantikan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang lama. Terdapat 4 jenis mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, yaitu: pertama, mediasi wajib; kedua, mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan pada tahap upaya hukum. Mediasi wajib di pengadilan dilaksanakan di saat awal persidangan sebelum gugatan dibacakan. Secara garis besar, prosedur mediasi wajib mencakup 1. Tahapan pramediasi, 2. Tahapan proses mediasi, 3. Tahapan akhir proses mediasi. Mari kita lihat satu persatu proses mediasi. Tahapan pramediasi. Penggugat untuk menyelesaikan sengketanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut pengadilan tersebut. Setelah gugatan terdaftar, pengadilan akan menentukan hari sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Berdasarkan pasal 17 Perma 1 tahun 2016, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang mediasi. Setelahnya, para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Kemudian, berdasarkan pasal 20 ayat 1, para pihak diberikan waktu 2 hari kerja untuk menunjuk mediator. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Lalu, berdasarkan pasal 20 ayat 3 Perma 1 tahun 2016, jika batas waktu 2 hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator, maka majelis akan menunjuk mediator dari pengadilan, yaitu hakim yang tidak mengadili perkara tersebut. Mediator yang ditunjuk kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 Perma 1 tahun 2016. Tahapan proses mediasi. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Perma 1 tahun 2016, para pihak kemudian menyerahkan resume perkara dalam jangka waktu 5 hari untuk diserahkan ke mediator agar mediator dapat memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa sehingga membantu mediator dalam proses mediasi. Setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resume perkara masing-masing pihak, proses mediasi sudah berjalan. Jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan 3 Perma 1 tahun 2016. Berdasarkan pasal 25 Perma 1 tahun 2016, materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam gugatan saja. Bila kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak tercantum dalam gugatan, maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan. Jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan dari saksi ahli, misalnya untuk penilaian atau penafsiran nilai sebuah aset, berdasarkan pasal 26 Perma 1 tahun 2016, maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi ahli tersebut mengikat atau tidak. Tahapan akhir proses mediasi. Berdasarkan pasal 27 Perma 1 tahun 2016, jika proses mediasi berhasil, maka para pihak dapat memilih untuk 1. Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim. 2. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan.
3. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses pengadilan atau yang disebut keberhasilan mediasi sebagian. Kesepakatan sebagian ini diatur dalam pasal 29, 30, 31, dan 32 Perma 1 tahun 2016. Sebaliknya, berdasarkan pasal 32 ayat 1 Perma 1 tahun 2016, jika proses mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan berikut dengan alasannya. Beberapa alasan untuk kegagalan proses mediasi antara lain: 1. Waktu mediasi habis, namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai. 2. Tidak adanya iktikat baik, yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Dan bila mediasi tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan pasal 32 ayat 2 Perma 1 tahun 2016, maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya. Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah: 1. Melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain. 2. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD, sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut. 3. Tidak beriktikat baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah. Dan ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Patut diingat bahwa iktikat baik adalah kunci dalam proses mediasi. Terdapat akibat hukum jika para pihak tidak beriktikat baik dalam proses mediasi. Apa akibat hukum bila penggugat tidak beriktikat baik? Berdasarkan pasal 22 Perma 1 tahun 2016, penggugat yang tidak beriktikat baik, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO dan wajib membayar biaya mediasi. Jika tergugat yang tidak beriktikat baik, maka tergugat wajib membayar biaya mediasi. Hal ini diatur dalam pasal 23 ayat 4. Dan bila kedua pihak baik penggugat dan tergugat dinyatakan tidak beriktikat baik, berdasarkan pasal 23 ayat 8 Perma 1 tahun 2016, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa penghukuman membayar biaya mediasi. Lalu, bagaimana dengan prosedur melakukan mediasi sukarela? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, proses mediasi sukarela terjadi saat perkara sudah masuk dalam tahap pemeriksaan atau saat upaya hukum. Bagaimana melakukan mediasi saat perkara sudah masuk dalam tahap pemeriksaan perkara? Berdasarkan pasal 33 Perma 1 tahun 2016, para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Kemudian, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator. Para pihak kemudian diberikan waktu paling lama 14 hari untuk melakukan mediasi. Lalu bagaimana jika para pihak mencapai kesepakatan, sedangkan perkara sudah masuk dalam tahap upaya hukum? Patut diingat bahwa upaya perdamaian dapat ditempuh selama sepanjang perkara sudah diputus pada pengadilan tingkat pertama dan belum diputus di tahap upaya hukum. Para pihak yang telah berdamai melalui mediasi mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama untuk diteruskan kepada hakim pemeriksa tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, jika berkas perkara sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, kesepakatan perdamaian bisa diajukan bersama-sama berkas perkara. Kesepakatan perdamaian ini wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, hakim pemeriksa perkara akan menguatkan akta perdamaian paling lama 30 hari sejak diterimanya kesepakatan perdamaian.